Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan rezekinya dan diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku semuanya yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, pada video kali ini seperti biasa, kita hanya seputar lika-liku akhir zaman, yang mana zaman penuh kebobrokan, banyak orang yang suka berbohong, banyak orang yang suka mengadu domba, banyak orang yang suka cari muka, banyak orang yang suka menzolimi orang lain, mencaci maki orang lain. Intinya banyak orang yang sudah melanggar aturan dari Al-Quran seperti itu ya saudaraku. Padahal ketika kita berbicara umat Islam, berbicara muslim, maka panutan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Namun banyak sekali orang yang hidup di zaman kala bendu ini yang terkadang berbuat salah namun tidak merasa bahwa dirinya sedang berbuat salah. Maka akhirnya berlarut-larut kesalahan itu, seperti itu ya saudaraku. Dan juga banyak sekali orang yang mana di situ menzolimi orang lain, namun dirasa oleh dirinya itu orang itu sedang memperbaiki orang lain seperti itu, padahal sedang menzolimi. Nah, itulah susahnya hidup di zaman kala bendu. Karena tentu saja hidup di zaman kala bendu ini akan istilahnya antara surga dan neraka itu penghalangnya hanya seperti papir itu loh, sangat tipis. Kira-kira jatuh ke sini atau jatuh ke sini, seperti itu ya. Itu di zaman kala bendu memang betul-betul harus berhati-hati saudaraku. Ya. Dan cobaannya sangat banyak ketika tidak kuat dengan cobaan tersebut. Ya. Tidak sabar dengan godaan-godaan yang ada, maka ya sudah, itu berarti masuk ke golongan orang-orang yang tidak akan beja, baik dunia ataupun akhirat. Nah, Satirupinit itulah yang nantinya akan berjuang membimbing kita semuanya, ya, atau membimbing orang-orang yang mana di situ istilahnya budi pekertinya sudah rusak, sudah hilang. Dan juga membimbing orang-orang yang moralnya rusak. Dan juga menata ulang tatanan ekonomi. Sehingga kita semuanya selaku orang yang hidup di zaman kala bendu ini tentu harus husnudzon, berprasangka yang baik. Kalaupun nantinya betul-betul muncul ataupun tidak, itu bukan urusan kita sebetulnya, yaitu urusan Tuhan. Ya, tapi kita tetap harus berprasangka yang baik bahwa ke depan negara ini
atau tanah air ini akan membaik seperti itu. Walaupun nanti di puncak akhir zaman akan ada kerusakan yang lebih hebat daripada zaman kala bentuk. Karena sudah mendekati hari kiamat. Dan lain ceritanya, ini kalau pendapat saya, sudah bukan cerita tentang Satirupiningit lagi, tapi munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, turunnya Isa Al-Masih. Ya, karena Imam Mahdi, Isa Al-Masih itu sudah lahir sejak dulu kala. Ya, namun keberadaan beliau sekarang manusia tidak bisa melihatnya. Nah, nanti ketika sudah saatnya di puncak akhir zaman, kalau bumi sudah mau bumi hanguskan, atau kalau bumi ini sudah mau diratakan, atau bahasa lainnya adalah hari kiamat sudah datang, nah maka nanti akan muncul terlebih dahulu Dajjal yang akan merusak iman orang-orang muslim, akan merusak otak-otak orang muslim agar otaknya kacau, imannya kacau. Nah, akan ditawari oleh Dajjal, pilih surga atau neraka, tapi nerakanya Dajjal dan surganya Dajjal. Bagi orang yang beriman, maka akan milih nerakanya si Dajjal. Karena nerakanya Dajjal itu adalah surganya orang mukmin, seperti itu. Tapi surganya Dajjal adalah nerakanya orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin kok mengikuti Dajjal, kemudian dimasukkan surganya Dajjal, disitulah berarti kita sesat. Ya. Karena kita masuk ke surga yang palsu, yaitu surganya Dajjal, bukan surga Allah. Ya. Nah, maka kita harus berhati-hati, saudaraku. Nanti diguncangkan, pikiran, mata dikelabui oleh si Dajjal itu, sehingga kita tidak bisa berpikir yang betul-betul jernih. Ya. Salah dibilang benar, yang benar malah disalahkan. Ya, seperti itu, pokoknya sudah nggak karu-karuan nantinya. Mudah-mudahan kita nanti tidak hidup di masa itu ya. Andai kata hidup di masa itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari fitnah Dajjal, dan mudah-mudahan iman kita tetap. Ya. Makanya kita harus eling lan waspada, ingat pesan nenek moyang kita, yaitu cekelan waton sing kenceng najan ana lindu sedina ping pitu, seperti itu. Maksudnya, kalaupun iman kita digoncangkan, ya, satu hari 7 kali goncangan, jangan sampai lepas kita. Tetap harus cekelan waton. Ya. Harus selalu mengikuti aturan, patokan yang asli, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terbawa ke arus yang sekiranya akan menghanyutkan kita dan akan membawa kita ke jalan yang sesat, jalan yang menuju ke neraka Allah, seperti itu. Karena ini memang sudah sangat luar biasa zaman kala bendu ini. Namun ketika kita memang mengikuti alur daripada apa yang disampaikan di dalam kitab Jangka Jayabaya, tentu saja kita masih akan ada harapan, yaitu zaman keemasan. Nah, tapi kalau kita berbicara Imam Mahdi, tentu saja justru akan berbicara hari kiamat, seperti itu, saudaraku. Jadi tetap antara Imam Mahdi dan Isa Al-Masih dan juga Satirupiningit itu adalah sosok yang berbeda, seperti itu ya, saudaraku. Ini hanya ngecaprak saja. Cuma walaupun ngecaprak, mudah-mudahan ya ada kata-kata yang bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat, seperti itu. Jangan lupa ngopi, saudaraku. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.